nampaknya Surya Paloh kan sudah mengancam-ancam untuk bongkar-membongkar yang tidak boleh tebang pilih gitu. Iya. Dan itu kayaknya rakyat senang sekali. Ya coba sekarang bongkar. Sekarang kan menteri dari Nasdem yang lain yang sedang diperiksa adalah Limpo dan lain sebagainya. Selamat datang di Lamulo Show. Fafifa Happy Ending. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di hari Sabtu yang ceria ini ya. Saya lagi menemani narasumber Fafifa yang selalu berada ya di channel kita. Ada Fafifa TV dan insya Allah nanti akan ditayangkan oleh banyak channel. Ada politik Islam ya kan, kemudian ada mediasi, kemudian ada Ibrahim Aji, Salwa. Ya, Salwa Media. Yang pasti Fafifa bersama Om Lim hari ini ya. Kebetulan kita lagi ada acara di daerah Bogor, Rakorda ya, Sekber ya kan, sekretariat bersama Rakorda di daerah Bogor, di mana kita sudah janjian dengan banyak tokoh hari ini, yaitu ada Sutrisna Muslimin, ada Ramadan Pohan, kemudian ada Bang Bestari ya dari Nasdem. Jadi ada Bang Laude, banyak sekali tokoh yang akan kita temu pada hari ini. Dan saya lagi mau mengkonfirmasi sama Om Lim ya. Kebetulan ada berita-berita yang lagi hot ini Om Lim ya, dimana Jokowi dengan Surya Paloh ini lagi seru nih Om ya. Ada perang apa saya nggak ngerti, tapi satu statement yang memang keluar dari PLT Sekjen Nasdem, yaitu Pak Taslim ya. Pak Taslim bilang, baik-baik aja kok hubungan Jokowi dengan Surya Paloh. Buktinya di ruangan Pak Surya Paloh patungnya Pak Jokowi masih ada, karena memang ada patungnya Om Lim gitu kan. Tapi di satu sisi ada tokoh politik kita ya kan, pengamat politik yaitu Bung Rocky Gerung ya. Bung Rocky Gerung bilang bahwa sinyal kan bahwa Surya Paloh akan melawan Jokowi ini sangat kuat ini Om ya kan, bahwa dia akan melangkah maju terus untuk dukung Pak Anies ya kan. Karena apa? Karena Rocky Gerung bayangkan aja kalau memang nanti Surya Paloh ini ternyata tandang ke PKS ya kan, minta konsolidasi pendapat ya kan, apalagi misalnya dia minta pendapat dengan SBY gitu kan. Karena memang kita tahu di perubahan kan ada Nasdem, ada Demokrat dan PKS ya Om ya. Nah ini bagaimana strategi untuk nanti Surya Paloh saya rasa akan melawan Jokowi. Gimana tanggapannya Om? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ada di Tol Jagorawi. Baru mau memulai discuss. Tahu-tahu mobil dipinggirkan semua. Saya tahu ini Jokowi bakal menyalip kita gitu. Dan ternyata memang benar. Dan suasananya, saya sebagai orang Jakarta yang biasa menggunakan Jagorawi, hafal sekali ya, iring-iringan yang biasa membawa Mr. Presiden itu ya. Ini tadi beda dari biasanya, karena Forager itu udah nggak kehitung. Dan banyak banget. Saya nggak tahu apakah Mr. Presiden ada di mobil Mercy Jeep atau yang sedan Jeep. Saya nggak tahu, tetapi yang jelas pas Pampres itu sangat banyak sekali menggunakan jeep yang lama ya. Itu ya. Betul. Dan kita semua dipinggirin ya. Nampak seperti sedang membawa sesuatu yang sedang diamankan benar. Karena pakai seksak luar biasa, atau ini Masya Allah ya, jadi ketawa. Nah, maksud saya ini menambah serunya sesuatu tontonan yang sedang menarik. Ini kita kan rakyat ini dipertontonkan pertarungan antara Surya Paloh dengan Jokowi. Itu tidak bisa dipungkiri ya, karena sudah sampai mulai copot-mencopot menterinya dan sebagainya itu. Nah, rakyat melihat tontonan ini kan biasanya kalau kita lihat film koboi ya, lihat film koboi itu kalau sudah mulai jagoan yang usung itu, kemudian kita menjadi teriak, wah tepuk tangan. Apa maksudnya? Maksudnya nampaknya Surya Paloh kan sudah mengancam-ancam untuk
bongkar-membongkar yang tidak boleh tebang pilih gitu. Iya. Dan itu kayaknya rakyat senang sekali. Ya coba sekarang bongkar. Sekarang kan menteri dari Nasdem yang lain yang sedang diperiksa adalah Limpo dan lain sebagainya. Nah, Siti Nurbaya. Jadi ini seru gitu loh. Seru itu kita tidak memihak siapapun. Ya, siapa yang korupsi saya setuju. Entah itu dari Surya Paloh, entah itu dari grupnya Jokowi dan sebagainya. Rakyat lebih senang pokoknya siapa yang korupsi kita tidak akan bela. Ya. Tapi pertarungan yang sehat bahwa mereka minta jangan tebang pilih itu urusan mereka. Nah jadi intinya kita ingin pilpres yang sedang digadang-gadang mengharapkan hadirnya seorang presiden baru ini nanti memang betul-betul yang diusung rakyat. Sekarang ini kan jangan sampai kemudian nyasar-nyasar kepada tokoh yang sedang diusung rakyat. Ya. Saya tidak melihat yang ngusung apakah itu Nasdem, Demokrat dan PKS, tetapi kita lihat bahwa rakyat itu sudah mendukung salah seorang sosok, ya, bukan karena partainya, ya, tetapi seorang sosok Anies yang dianggap bisa memberikan rasa sakit hati rakyat nih kepada penguasa ini. Nah, jangan sampai kemudian disasar-sasar, dicari-cari untuk menjegal Anies. Misalnya masalah Formula E sampai berbulan-bulan dicari-cari, ya. Dan bahkan yang nampak mencolok mata sekarang ini, ya, MK memutuskan perpanjangan jabatan Firly dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Bacaan orang bisa tahu bahwa kenapa, berarti Firly ini akan diperlukan dalam setahun ini untuk tetap menjerat Anies. Nah, bacaan seperti itu. Ini jangan sampai, rakyat pasti akan marah. Kalau mau menindak korupsi, tindaklah saja yang memang sudah ingkrah. Ya. Banyak sekali namanya Harun Masiku, namanya Ahok. Ya. Kalau yang sudah mau bisa tinggal naik ke penyelidikan lebih tajam, ada Gibran, ada Erick Thohir, ada Sri Mulyani, ada banyak sekali. Jangan mencari-cari sesuatu yang seolah mencari satu butir pasir di dalam tengah gandum satu karung gitu ya. Nah ini rakyat akan marah, Tetapi bahwa kalian saling sikat menyikat, ya, itu urusan partai dan urusan penguasa, presiden yang dalam hal ini yang sudah tidak sedap mengurusi urusan-urusan capres. Mestinya beliau itu memperselesaikan urusan-urusan presiden, ya, sebagai tugas, bukan ngurusin kayak gitu, mengendorse ini lari sana. Makin kebaca bahwa sangat khawatir sekali terhadap apa yang ditinggalkan kebijakan selama ini, hutang dan lain sebagainya. Dan kemarin dibongkar oleh siapa itu bahwa ada berapa puluh rekening Jokowi dan istrinya di luar negeri, nilainya mebujibur luar biasa. Jangan mencari-cari orang yang sudah mau memang partisipasi memulai untuk kampanye, tetapi dia terus terang menunggu selesai jabatan gubernur, yaitu Anies Rashid Baswedan. Itu jangan. Nah, jadi itu serunya. Ini ada kawalan lagi nih, Om. Ya, ada biar ada kawalan lagi. Wah, ini kayaknya RI1 nih. Oh, yang tadi ya, RI2 ya? RI2 tadi. Oh enggak, yang RI1 tetap tadi. Tadi ya? Ini mungkin RI2 nya. Kawalan lagi. Kita lihat kawalan-kawalan mereka ya. Dalam musungan. Jadi hiruk pikuk seolah-olah kayak ada seorang pejabat yang sedang dilindungi, takut ada sniper gitu. Yang akan menembak masyarakat ini. Bawanya RI2 ini, Om. Masyarakat ini bawanya itu cuman bawa ya tongkat yang bisa jadi tanaman, yaitu tongkat. Jadi tidak usah khawatir, rakyat ini rakyat baik, ya. Tidak mungkin akan terjadi sesuatu yang mengancam. Nah, kembali lagi kepada masalah itu. Kalau Mas Anan menanyakan ada apa ini, yaitu ada pemaksaan kepada Surya Paloh agar mencabut diri dari pengusungan kepada Anies. Itu kan yang nampaknya terbaca. Nah, jadi Anies ini
ditakutkan sekali oleh capres-capres. Lihat aja dalam musrah tidak menyebutkan Anies sebagai salah satu capres. Tetapi masyarakat harus pinter. Ini artinya apa? Bukan saja mereka gerombolan-gerombolan ini untuk mencegat Anies, tapi mencegat hasrat masyarakat untuk menghadirkan suatu keadilan. Mengapa? Karena masyarakat mendukung sekarang ini capres pada Anies Rashid Baswedan. Nah, kemudian ingin mematah-matahkan dengan seenak-enaknya. Ini apa, relawan-relawan yang berada di seluruh Indonesia bisa marah kalau kayak gini caranya gitu loh. Betul. Nah, ini yang tentu jangan dilanjut-lanjutkan, biarkan saja ya. Mau curang-curangan apa itu survei Anies selalu nomor 3, ya sudah, santai saja. Mestinya kalian itu suka karena Anies dia tetap nomor 3. Kenapa khawatirnya menjadi jadi seolah-olah tahu bahwa sebenarnya hasil survei itu Anies selalu di nomor 1. Iya. Dan memang hasil survei orang-orang yang jujur menempatkan Anies itu nomor 1 jauh ya, Prabowo dan Ganjar itu di bawahnya. Iya. Ya. Nah, jadi ada indikasi gini Om, kalau memang Pak Anies itu tetap di nomor 3, kenapa dia khawatir? Berarti ada di balik itu bahwa survei yang sebenarnya Pak Anies nomor 1. Ya, gitu, tadi saya katakan, sudah saya sampaikan seperti itu. Iya. Jadi mengapa? Karena Anies ini makin hari pernyataan-pernyataan itu makin jeli sekali. Betul. Jadi selama ini orang masih penasaran, kok Anies enggak berkomitmen nanti kalau jadi presiden begini-begini, enggak. Nah, terakhir-terakhir ini Anies bicara masalah tanah, bicara masalah hak-hak mafia ya, masyarakat, bicara masalah kesalahan subsidi, bicara masalah apa itu, banyak sekali. Wah, ini orang malah makin mendukung. Jadi saya yakin pendukung Anies itu sekarang bukan saja berada di 3 partai itu. Kita tahu bahwa kecuali 3 partai itu ada tambahan Golkar, ada tambahan orang PAN, ada tambahan orang P3. Jangan-jangan seluruh partai itu masa-masa di bawahnya itu sudah mendukung Anies, termasuk jangan-jangan masa PDI juga. Ya, ini indikasinya apa? Pendidikan makin maju, kesadaran makin tinggi gitu. Ini ada contoh representatif dari rakyat Anies ini. Dan kalau diganggu Anies itu maknanya mengganggu keinginan rakyat untuk memerdekakan ya, walaupun tidak mempermasalahkan, sudahlah. Apa yang sudah menjadi kebijakan yang lalu-lalu kita tidak pernah bahas. Tapi yang penting ke depan itu seperti apa. Nah, jadi gitu. Jadi sedikit Om. Ini kan berkaitan dengan sikap Nasdem ya. Sebenarnya ada istilah mengatakan gini. Saya ketawa juga baca itu. Sebenarnya Jokowi dengan Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh ini sebenarnya udah pisah ranjang Om. Tapi segan untuk mengatakan talak. Ya kan udah pisah ranjang. Kenapa? Gimana menurut Om? Seharusnya Pak Surya Paloh ini bersikap seperti apa? Soalnya gini, sekarang ini kan kalau memang Pak Surya Paloh mau tegas, dia tinggal tarik aja. Dia punya kabinet semua, ya kan, keluarkan dari Jokowi. Kalau mau tegas, karena apa ya? Untuk menunjukkan bahwa keseriusan mendukung Pak Anies. Kalau menurut Om gimana? Iya, ketegasan tidak harus seperti itu juga. Kalau saya melihat hanya terjadi perubahan pada manusia yang standar terjadi ya. Makin tua spiritualnya masih peningkatan tinggi. Dia mungkin menyadari sudah tua, saya kepengen negeri ini menjadi baik. Banyak orang yang mencurigai itu cuman slogan aja, tapi kita nggak boleh seuzon lah. Artinya kita mengharap Jokowi yang makin tua juga sudahlah ya, sudah menjadi 2 periode seperti ini, sudah senang ya. Dulu mempunyai apa, sekarang ya, dulu kan selalu pakai baju putih yang harganya ratusan perak ya. Sekarang kan bajunya kan sudah lupa semua orang itu. Dulu masuk gorong-gorong, sekarang udah masuk dan sudah. Nah, ini mestinya kita dorong, kita ingatkan semua orang tua-tua, terutama simak bangsa Megawati itu ya, mestinya nggak usah berbicara secara seolah menghadapi musuh dengan apa mama ikut pengajian, mestinya jangan ya. Kasihan kita ini mungkin umurnya kan sudah pada tua para pemimpin kita itu ya. Kalau ibarat umur kita ini kayak diberi waktu seperti kayak jam pasir ya. Mungkin pasir yang di atasnya itu sisanya mungkin tinggal sedikit saja gitu loh. Ya kan, jadi sehingga habis ya, berarti nggak usah lah coba misalnya menerima uang sampai triliunan, ratusan miliar untuk apa gitu loh.
mungkin butuh ini hanya cuma 1 miliar saja sampai miliar cukup. Nah, ini yang harus diingatkan ya. Percayalah, ada hari kubur, ada siksa kubur, ada hari akhirat, ada surga dan neraka, itu ada ya. Semua agama mengakuin itu kecuali yang komunis ya. Dia tidak mengakui karena mengingkari apa saintifik tentang kehidupan itu seperti apa itu. Nah, jadi itu Mas. Jadi kita husnudzon pada Surya Paloh itu untuk memang sudahlah para negarawan itu membiarkan anak-anak muda berkiprah untuk memperbaiki dirinya sendiri tanpa menyalahkan yang atas ya, mendem jero apa itu apa istilahnya, mikul duul mendem jero. Iya. Udahlah seperti itu. Oke Om, terakhir Om ya, sebagai closing statement mungkin ya. Kemarin kan saya habis podcast dengan Profesor Husnul Maria ya, kebetulan mantan KPU dulu di pusat. Mantan ketua KPU zaman SBY. Ya. Zaman SBY ya betul. Nah, beliau bilang bahwa ini yang Pak Anies kan memang udah dia lepas dari jabatan ya. Dia sudah berakhir pada waktu itu Oktober, dan alhamdulillah beliau sekarang ini menjadi calon presiden. Nah, ada satu calon kita kan, Ganjar, kita tahu bahwa dia sekarang ini masih menjadi pejabat publik, ya kan? Dan ini kata Bu Husnul rentan menjadi abuse power, ya kan? Abuse of power, ya kan? Artinya di sini mungkin nanti bisa digunakan namanya dana APBN, APBD dan lain-lain. Karena apa? Kita nggak tahu. Kecuali dia memang sudah berhenti dari jabatan itu. Nah, bagaimana menurut pandangan Om ini? Ya, jadi sebenarnya kalau kita mau menghitung pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Jokowi itu sudah seabrek-abrek, masyarakat sudah bosen. Ya. Mau berdemo berdarah-darah juga nggak ada artinya gitu loh. Jadi jangan dikira bahwa masyarakat rakyat ini tidak melihat kecurangan seperti kayak gitu. Jangan dikira. Ya. Tidak akan berhasil. Lakukanlah secara jujur ya. Oke lah, masyarakat diam terhadap pelanggaran penggunaan fasilitas negara dalam bentuk kampanye. Sudah nggak bisa, ya sudah silakan. Tapi masyarakat tahu apa yang mesti dia pilih nanti. Masa memilih, bukan saya merendah-rendahkan, memilih calon yang oleh masyarakat dilihat posting-postingan atau rekaman-rekaman video menganjurkan tentang kalau tidak bekerja sama dengan kejahatan maka kamu akan dikucilkan, terus mengasah pornografi, terus masalah macam-macam, dan dia mengaku bahwa tidak berhasil menjadi gubernur, menggunakan macam-macam lah, kemiskinan tidak makin bertambah. Itu satu kegagalan, dan itu justru dipilih. Kita bukan mengurusi pilihan, tetapi maksudnya rakyat menyayangkan, kecewa mengapa yang sebenarnya sudah hormat kepada para pimpinan-pimpinannya kok memilih calon yang seperti itu gitu loh. Artinya dulu kayak Nul yang menjadi Projo dan sebagainya mengkoreksi, dan petinggi-petinggi PD juga mengkoreksi. Nah, ini yang mungkin dikecewakan oleh para pendukungnya. Tapi bagi pendukung Anies ya sebenarnya lebih senang lah dihadirkan calon yang tentu ya kualifikasinya sangat rendah gitu. Mungkin mengapa seperti itu? Kemungkinan apakah dipilih calon presiden yang kemudian tetap menjadi boneka. Ya. Zaman kejadian seperti kayak zaman periode pemerintahan Jokowi ini. Jadi kayak gitu Pak Anan. Siap Om. Sebagai tambahan ya, tambahan. Ini kan hari Sabtu sore ya kan di abnormal yang ada di Raden Saleh Om. Nanti ya. Ya, nanti sore ini akan ada aktivis perempuan Golkar atau APG, yaitu Bu Utami sebagai koordinator, akan melakukan konversi pers mengenai ya kan viralnya video-video porno artis saat ini ya kan. Dia akan menggugat ya kan. Salah satu calon kita yang memang mengatakan dia memang apa salahnya saya hobi nonton porno gitu kan. Ini secara eksplisit ya kan, ini akan digugat oleh aktivis perempuan Golkar, dan ini akan ada konferensi pers nanti di sore hari ya jam 17.00. Kalau kita lihat undangan di media itu di
abnormal yang ada di Raden Saleh. Ya. Gimana Om ini? Ya, jadi begini, kami sampaikan kepada para pemimpin-pemimpin partai yang terhormat. Kalau sekarang dari seluruh partai, ya, anggota-anggota gerbong di bawahnya itu kemudian mendukung Anies, ini sebenarnya kalian sebagai pimpinan-pimpinan partai itu seneng. Artinya apa itu grassroots di Golkar, di PDI, di PAN, di P3, di Nasdem, macam-macamnya. Itu artinya mereka orang yang berpikir, orang yang apa ya, orang yang tidak sakit gitu loh. Jadi bukan dia menentang, tapi karena kalian para pemimpin itu bertingkah laku seperti itu, mereka lari, termasuk dari Golkar. Betul. Ini artinya insya Allah ada kebangkitan di Indonesia yang kita harus kita sambut. Ini bukan permusuhan, dan mereka juga nampaknya juga tidak mau permusuhan dengan petinggi-petinggi di struktur atasnya. Kalianlah yang membuat mereka gila gitu loh. Ada kebijakan-kebijakan penguasa yang sangat tidak masuk akal, kalian dukung ya. Itu tidak boleh ya, mengikuti tanpa ada keberkahan ya itu. Iya. Jadi ini yang terjadi ya. Jadi di atas sudah perang sengit ya. Di bawah makin sengit. Orang di bawah atas biasanya nggak ada apa-apa, di bawah perang sengit. Nah, jadi saya kira itu bacaannya. Kita sambut kepada seluruh rakyat Indonesia yang berada di partai manapun, kemudian berguyung-guyung untuk mendukung Anies. Ya. Betul. Ini bukan masalah Aniesnya, bukan masalah Nasdem, Demokrat, PKS, bukan. Ini adalah kebangkitan bangsa Indonesia, dan Anies akan mengkomandoi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amin. Jadi kalian senang ada pemimpin anak ajaib yang ada di Indonesia, ini jangan dimusuh-musuhi, ya. Nanti kalian sengsara. Saya kira itu. Apakah gini Om? Apakah ini mengkonfirmasi bahwa Golkar insya Allah akan bisa merapat ke Anies? Pertama gini, KIB, ya kan, kuning, hijau, biru kan, ada Go Anies di situ. Kemudian ini APG, ya kan, aktivis perempuan Golkar. Artinya ini mengkonfirmasi bahwa Golkar sebenarnya kuat untuk mendukung Pak Anies. Ada kemungkinan nggak dia akan bergabung? Ya mungkin saja lah ya. Mungkin kita tahu cara berpikir mereka itu ya. Kita tahu berpikir mereka itu ada pragmatis ya. Tadinya ini juga begitu, Jokowi mungkin sudah oleng kayak gitu, mencari yang kuat. Inilah yang tidak berkah, tetapi lebih baguslah bertobat daripada tidak bertobat. Saya kira itu. Baik. Ya. Sahabat Pak Pipa di seluruh tanah air, ini perbincangan saya happy dengan Om Lem ya, dan mudah-mudahan ya kan ini semua ada hikmahnya, dan penonton setia Pak Pipa di seluruh tanah air yang pasti suguhan-suguhan tentang berbicara politik, ekonomi ya kan akan kita sajikan terus di Pak Pipa TV. Oke, terima kasih atas atensinya. Kita dadah dulu Om. Yuk. Merdeka. Salam perubahan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di Lamulo Show. Fafifa Happy Ending.